Kota Bontang ini berada di tepi Pulau Kalimantan dan hampir 70% wilayahnya adalah lautan. Nah, inilah mengapa banyak destinasi wisata di Kota Bontang yang mengangkat wilayah kelautan ini menjadi unggulan. Dan kita lihat di sini ada apa saja, yang pasti ada mangrove dan juga wisata alam yang berbau dengan wilayah pesisir ini. Jadi ikuti saya terus di Jelajah Borneo. Penjelajahan kami kali ini yaitu ke beberapa bagian pesisir Kota Bontang yang memiliki karakteristik kehidupan serta keunikan tersendiri. Ya, jadi kita ini mau ke Sungai Belanda. Ini akan ditemani sama teman-teman dari HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Bontang. Cabang Bontang. Kita akan naik kapal. Oke. Sana sekitar berapa menit perjalanan? Sekitar 15 menit. Sekitar 15 menit. Trekking sekitar 30 menit. 30 menit. Oke, yuk, boleh sekarang. Akses untuk menuju ke Sungai Belanda bisa melalui dermaga kecil milik warga yang ada di Kelurahan Bontang Kuala. Karena letak Sungai Belanda tidak terlalu jauh dari perkampungan atas laut ini. Dan di depan areal perkampungan Bontang Kuala, kita akan melihat luasnya laut dengan aktivitas warga di atasnya. Jadi ini kita sebelum pergi ke Sungai Belanda, kita diajak mampir nih sama motorisnya. Iya. Jadi ini Bali. lobster, ada apa aja Pak? Lobster, kemudian Ada lobsternya macam-macam, ada mutiara, ada batik, terus ada ikan sunu juga. ada kerapu Ya, sunu. keramu sunu. Jadi ini lobster yang jenis bambu, dan di sini ini adalah punya warga. Ada beberapa warga Pak ya di sini ya, maksudnya ya. Punya Pak Kadri ini, Pak Ilham ini. Oke, ini punya warga yang di sini hanya khusus untuk pembesaran. Pembesaran. Jadi nanti ada beberapa nelayan yang mencari lobster di laut gitu ya. Kemudian nanti dibawa ke sini, nanti dibesarkan di sini sampai ukuran tertentu, baru nanti akan diekspor, dijual. Oke, kita lepaskan. Tak hanya lobster yang dibudidayakan oleh warga, ada pula kerapu sunu yang memiliki harga relatif tinggi. Jenis ini juga mampu dijual warga hingga ke luar negeri. Adanya komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi ini membuktikan bahwa laut Kota Bontang sangat terjaga kondisi serta nutrisinya, sehingga aneka biota laut dapat hidup dan berkembang dengan baik. Kita sekarang ini berada di Sungai Belanda, di mana sungai yang membelah Kota Bontang juga perairannya termasuk masuk ke Bontang Kuala areanya. Dan di sini bisa kita lihat habitat mangrove yang sangat lebat dan asri, sangat asri banget di sini. Nah, selain itu juga bisa kita aktivitas hewan satwa liar yang berada di sini seperti monyet ekor panjang. Juga ada burung kuntul perak yang merupakan ikon Kota Bontang. Oh, jadi nanti kalau beruntung kita bisa lihat ya di sini ya. Betul, Bisa betul. ketemu ya. Suasana alam yang menyejukkan menyambut kedatangan kami di Sungai Belanda. Oh, ini dia Sungai Belanda. Kenapa sih namanya Sungai Belanda? Ini ceritanya gimana sih dulu ya? Jadi pada zaman dulu penjajahan Belanda waktu itu ekspansi ke khususnya dari Balikpapan terus menuju ke Kota Bontang juga mencari rempah-rempah. Nah, warga sekitar di Bontang Kuala sendiri panik. Akhirnya ada orang Belanda datang ke kemari gitu kan. Gitu. Akhirnya orang Bontang sendiri panik lari ke hutan-hutan yang berada di sungai ini. Dan mereka bersembunyi dan berdiam diri di hutan ini. Makanya dibilang ada Sungai Belanda karena ada orang Belanda tadi yang ditunjuk yang mau datang gitu. ke Bontang ini. Oh, Waktu gitu. itu mau ekspansi
kegiatan mereka di sini kan waktu pada penjajahan itu. Tapi sisa-sisa pemukiman warga yang masuk ke Sungai Belanda ini masih bisa ditemukan atau? Masih bisa. Contohnya yang di sebelah masjid tadi, masjid besar yang di Bontang Kuala itu ada penjara, terus ada rumah administrasi juga di situ, kecamatan dulunya awal misalnya Kota Bontang bisa ditemui di sana. Ini banyak sekali warga yang datang ke sini ya. Betul. Sejak kapan sih sebenarnya sudah mulai dibuka untuk umum? Maksudnya banyak wisatawan yang datang ke sini begitu di Sungai Belanda untuk bisa menikmati alam, Iya. satwa. Pada tahun 2019 waktu itu sudah sempat dicanangkan dibuka oleh bekerja sama dengan PT Badak LNG dan sudah banyak juga wisatawan yang berkunjung di sini, terkhususnya tamu-tamu perusahaan juga. Tetapi dengan adanya pandemi ini kami stop sama sekali kegiatan. Jadi dampak pandemi ini sangat luar biasa bagi wisatawan. Baik. Nah, ini kalau kita tadi jalan dari Bontang Kuala menuju ke Sungai Belanda, ini juga di sini kita tidak melihat satupun sampah ya, syukurnya di sini. Sepertinya sudah masyarakat teredukasi Sudah dengan benar ya. Benar ya, karena kan kita didorong juga banyak komunitas-komunitas yang peduli sampah dan alhamdulillah kita saling berkolaborasi tiap tahunnya atau tiap berapa bulan sekali kita melakukan kegiatan bersih-bersih sampah juga. Baik, jadi ingat sekali lagi ya untuk semuanya berkunjung kemanapun, tidak hanya ke Sungai Belanda, kemanapun juga tidak boleh membuang sembarangan, dikantongin bawa pulang lagi gitu ya. Oke, sekarang saya mau nikmati nikmatnya alam di Sungai Belanda, foto-foto kali ya, asik ya. Selfie. Jadi memang benar beruntung hari ini pas airnya bagus juga kita bisa masuk ke Sungai Belanda dan nggak butuh waktu lama. Kita langsung ketemu sama kawanan ekor panjang. Kawanan kera ekor panjang. Tapi di sini kita dilarang memberi makan. Jadi biarkan saja atraksinya. Yang pasti kalau ke sini kita tidak boleh membuat kegaduhan juga. Jadi biar mereka merasa aman. Jadi mereka tidak menyerang wisatawan yang datang. Jadi kita cukup lihat, kalau mau foto-foto silahkan. Dan juga tetap harus hati-hati sama barang bawaan. Karena kadang dia narik langsung. Melihat sektor pariwisata Kota Bontang yang semakin berkembang, tentunya ini mendapat dukungan penuh dari masyarakatnya. Saya pun teringat pada gerakan yang dilakukan oleh kawan saya di Kota Bontang. Assalamualaikum. Silakan Mbak masuk. Akhirnya ketemu juga nih. Jadi hari ini saya ketemu sama teman lama saya. Ini ada Ipul. Ini salah satu penggerak untuk gerakan peduli sampah di Kota Bontang. Nah, ini juga tujuan akhirnya adalah untuk mempercantik Kota Bontang supaya banyak lagi wisatawan yang datang ke Kota Bontang. Saya mau lihat-lihat dong, ini apa namanya, programnya ngapain aja, sampahnya diapain aja sih? Boleh bisa langsung masuk ke dalam. Oke, siap. Sampahnya kita setelah kita terima dari nasabah, kita bawa ke sini untuk kita pilah gitu. Ini ada teman lagi memilah sampah. Jadi kita memilah dari botol plastiknya, kita buka labelnya, kemudian nanti labelnya itu kita bikin ecobrick. Kemudian yang botol plastiknya nanti kita akan buat jadi lampion. Jadi lampion, kemudian jadi daur ulang mobil dari botol plastik dan sebagainya. Nanti contohnya ada. Oh gitu. Jadi memang yang diambil adalah yang botol plastik, kemudian kita ada kaleng aluminium, kemudian ada kaleng seng, kardus gitu. Kebetulan kemarin kardusnya kita sudah jual ke pengepul gitu. Jadi seperti layaknya bank sampah pada umumnya ya, memang apa namanya, masyarakat dipersilakan untuk datang ke sini untuk menyetorkan sampah. Yang sudah dipilih belum?
yang dicampur nggak apa-apa. Oh, Nanti kita dicampur. yang akan memilah di sini. Oh gitu. Nanti oleh dari pihak kalian nanti Iya. yang akan menghargai gitu ya. Benar. Mencatat kemudian menghargai. Berapa harganya yang dikasih? Kalau kita kan kerjasamanya dengan Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang menabung, yang jadi nasabah di kita itu nanti akan mendapatkan buku tabungan emas. Kemudian kita juga nanti kasih asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian. Kita yang akan mengkonversikan itu, jadi kita nimbang sampahnya, nanti kita akan konversikan ke buku tabungan emas. Sebenarnya juga apa sih yang kalian harapkan dengan adanya gerakan ini? Apa maksudnya tujuan akhirnya juga apa gitu dari gerakan kalian ini? Ya, tujuan akhirnya yang pertama kita, intinya kita peduli terhadap lingkungan. Jadi kita di bank sampah ini kita ada 3P Mbak. Kita people, kemudian planet, kemudian baru profit. Nah, jadi kita people-nya kita melatih anak-anak ini, anak-anak milenial yang peduli dengan lingkungan untuk menjadi socialpreneur. Kemudian planet juga kita bisa terjaga karena kita membersihkan sekeliling dan sekitar kita. Kemudian baru kita memikirkan masalah profitnya. Dari sini akan ada profit. Itulah nanti akan bisa digulirkan dengan teman-teman gitu. Oh begitu. Iya. Jadi memang sudah dipikirkan jangka panjangnya Benar. seperti apa. Jadi yang pasti gerakan ini tidak hanya berhenti ketika kota ini sudah cantik saja berarti Benar ya. banget. Sudah bebas dari sampah, Benar. sudah masyarakat sudah teredukasi untuk membuang sampah dengan benar. Iya. Tapi ini akan terus berlanjut ya. Benar. Target Lanjut. kita Bontang bebas sampah 2025. Wah, amin, amin, Amin. amin. Gerakan kecil yang dilakukan sebagian warga Kota Bontang, khususnya di bidang sosial dan lingkungan ini, memiliki pengaruh yang besar terhadap tampilan wajah kota. Dampaknya juga sangat luas karena mampu meningkatkan kunjungan pada sektor pariwisata di sekitarnya. Tebak-tebak berhati.